Salam sejahtera jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita sudah tiba di penghujung minggu ini untuk membahas gembala kita. Dan hari ini Sabtu 12 Oktober 2024, tema yang kita angkat adalah protumia. Saya akan membacakan bacaan kita dari Kisah Para Rasul 17 ayatnya yang ke-11. Demikian. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Tindakan jemaat di Berea merupakan teladan bagi semua yang mendengarkan pengkhotbah atau guru dalam menguraikan Alkitab. Tidak ada satu penafsiran atau ajaran pun yang harus diterima secara pasif atau ditelan mentah-mentah. Sebaliknya, harus diperiksa secara cermat dengan cara menyelidiki Alkitab sebagai sebuah rujukannya. Kata menyelidiki yang ada di dalam bacaan kita tadi dari kata Yunani yaitu anakrino, yang berarti mengayak, menyelidiki dengan sangat teliti dan cermat. Khotbah yang alkitabiah harus menjadikan setiap pendengarnya orang yang gemar belajar firman Allah. Kebenaran setiap doktrin harus diselidiki menurut firman Allah. Lalu ada kata yang lain yaitu kerelaan hati. Dari bahasa Yunaninya protumia yang menjadi judul bahasan kita di hari ini. Yang berarti kesiapan hati atau kesiapan pikiran atau memiliki keinginan atau hasrat yang tentu saja bersifat positif dan membangun. Refleksi untuk hari ini demikian. Merujuk pada komentar Rick Warren, bukan kita yang menstabilo kitab suci atau firman Allah, tetapi seharusnya firman Tuhanlah yang menstabilo hati kita. Hal ini hanya dimungkinkan bila seseorang memiliki protumia atau memiliki kerelaan hati, memiliki kesiapan atau berangkat dengan terlebih dahulu memiliki sikap yang baik dan benar, memiliki predisposisi yang tepat. Sehingga firman Tuhan itu bisa menstabilo hati kita. Protumialah yang membuat 2 Timotius 3 ayat 16-17 itu akan terjadi secara efektif di dalam hidup orang-orang percaya. Mengapa? Ya karena kita akan siap untuk yang pertama diajar. Yang kedua siap untuk dinyatakan kesalahan kita. Kita itu siap untuk diperbaiki kelakuan kita. Dan kita itu siap untuk dididik di dalam kebenaran. Dengan demikian setiap kita yang adalah kepunyaan Allah ini semakin diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik dengan tujuan yang baik. Melalui protumialah kita akan menempatkan kitab suci sebagai revelasi Allah, sebagai pernyataan atau pewahyuan Allah yang merujuk kepada kehadiran Yesus Kristus yang sang kebenaran itu sendiri. Mari kita bandingkan dengan Yohanes 14 ayat yang ke-6. Melalui protumialah kita akan menempatkan kitab suci sebagai revelasi Allah yang pada kehadiran Yesus Kristus sang kebenaran itu. Sengaja saya tekankan 2 kali bagian ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa meminta agar Tuhan memberkati kita dengan hati yang sungguh siap, dengan hati yang kita sungguh-sungguh persiapkan tatkala kita mendengarkan firman Tuhan, agar kehidupan kita menjadi kehidupan yang senantiasa diubahkan. Mari kita masuk dalam doa.
Ya Tuhan, tidak jarang kami menemukan orang yang ketika belajar firman, munculnya mengkritik firman Tuhan. Padahal seharusnya hidup kami manusia yang berdosa inilah yang harus dikritik oleh firman Tuhan. Kami tak jarang menemukan orang yang kemudian tatkala menemukan bagian-bagian yang dianggap keliru, maka mengambil kesimpulan. Itu berarti manusia masih menyandarkan kepada pengertiannya sendiri. Kami hanya memintakan Roh Kudus, limpahkanlah hikmat kepada kami, agar tatkala kami membaca, merenungkan, menyelidiki firman Tuhan, sesungguhnya kami diberikan berkat berupa hati yang rela, hati yang siap, agar kami ya Tuhan boleh mengalami kehidupan yang diubahkan, yang ditransformasi. Sehingga di dalam kehidupan kami menemukan hidup kami yang bertumbuh. Semakin hari memahami, mengerti kehendak Allah, dan kami melakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, di dalam rangkaian perenungan kami selama 1 minggu ini, biarlah kami semakin diyakinkan bahwa kebenaran melalui pewahyuan yang Allah lakukan, kami terima sebagai sebuah kebenaran. Firman-Mu itu ya dan amin, benar adanya. Dan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Itu adalah ya dan amin. Terima kasih. Kami menyerahkan hari ini dengan berbagai kegiatan kami, khususnya tatkala esok kami akan mempersiapkan waktu ibadah kami. Kami akan ke gereja, beribadah, mendengarkan sekali lagi firman Tuhan. Berkati kami dengan protumia itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.